Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hui Ciputra dan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Utilization of Artificial Intelligence Technology to Improve Programming Skills of Student of Computer Science and Information System Department. Di era yang terus berkembang ini, permintaan akan kemampuan teknologi akan terus meningkat, terutama di bidang pemrograman. Menurut laporan proyeksi Dinas Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 2022 sampai 2025, permintaan tenaga kerja di bidang inovasi dan teknologi akan selalu berkembang pesat setiap tahunnya. Diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 2 juta sumber daya manusia yang dibutuhkan di bidang informasi dan teknik komputer. Indonesia pada saat ini membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan pemrograman yang sangat baik agar dapat bersaing dan sukses di industri teknologi yang sangat kompetitif ini. Menanggapi permintaan sumber daya yang terus berkembang tersebut adalah hal yang harus diselesaikan oleh kita, generasi penerus bangsa. Kita harus memiliki pengetahuan teknologi yang sangat luas agar dapat memenuhi jumlah lapangan pekerjaan yang dibutuhkan tersebut. Kita harus memiliki value yang lebih agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan di industri teknologi yang sangat ketat persaingannya. Oleh karena itu, mahasiswa perlu didorong untuk belajar lebih banyak dalam rangka meningkatkan keterampilan pemrograman mereka secara baik dan juga efektif. Mahasiswa perlu memanfaatkan sumber daya apapun yang ada di sekitar mereka untuk mengembangkan pengetahuan mereka tentang pemrograman. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi artificial intelligence. Berikut adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tapi apakah penelitian itu cukup untuk melihat apakah AI dapat meningkatkan skill dan keberhasilan dari mahasiswa? Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk melihat efek dari penggunaan AI dalam pembelajaran, khususnya programming, dalam rangka meningkatkan skill dan juga prestasi mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang tujuannya agar memudahkan menguji hipotesis yang telah diajukan. Selain itu, memudahkan kita juga untuk mendapatkan data dengan jumlah yang banyak dan memudahkan analisis serta pengolahan data. Untuk populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa perguruan tinggi swasta dengan jumlah mahasiswa jurusan sistem informasi dan juga computer science terbanyak di Jakarta Barat dengan populasi sekitar 30.000 mahasiswa dengan sampel 100 menggunakan Slovin formula. Penelitian ini menggunakan Expanded Information Adoption Model dengan tujuan untuk melihat penerimaan informasi dibandingkan peningkatan prestasi akademik mahasiswa, serta beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut hipotesis yang telah saya ajukan. Setelah proses pengambilan data, kita harus melakukan proses pengolahan data, yakni dengan melakukan proses validitas dan reliabilitas, serta menguji hipotesis yang telah kita ajukan. Untuk proses pertama, kita perlu melakukan construct validity. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap indikator atau item yang digunakan untuk mewakili variabel pada penelitian ini dapat digunakan dengan baik. Faktor loading menunjukkan hubungan antara item dalam satu variabel terkait. Jika skornya rendah, maka item yang digunakan pada variabel ini tidak memberikan kontribusi yang cukup untuk merepresentasikan variabel tersebut. Oleh karena itu, untuk item yang skornya di bawah 0,70 tidak akan dilanjutkan pada proses validasi selanjutnya, alias kita hilangkan. Setelah melakukan penghapusan atau drop beberapa item, kita bisa melanjutkan untuk melihat skor average variant extracted-nya. AVE digunakan untuk melihat variasi perbedaan pada item di satu variabel, yang berarti ada 50% variasi dalam item tersebut. Proses validitas selanjutnya adalah validitas diskriminan. Validitas ini digunakan untuk memastikan bahwa semua variabel yang diukur dalam penelitian ini dapat mewakili konsep masing-masing variabel atau memiliki makna yang jelas. Berikut adalah hasilnya. Proses selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas sendiri mengacu pada konsistensi dan stabilitas ukuran dari waktu ke waktu, yang menjamin bahwa semua variabel dapat digunakan berulang kali. Cronbach's alpha dan composite reliability adalah dua matriks yang digunakan untuk mengevaluasi nilai reliabilitas. Yang terakhir adalah hipotesis testing. Setelah proses validasi data yang telah kita lakukan sebelumnya, maka kita harus mengecek kembali apakah hipotesis awal yang telah kita tentukan sudah benar atau belum dengan menggunakan teknik bootstrapping. Dapat disimpulkan bahwa semua hipotesis tersebut adalah benar. Sebelum kita dapat mengungkapkan kesimpulannya, kita harus melihat dan meninjau kembali hasil penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam dunia pendidikan memang sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk belajar lebih baik
mengenai suatu topik, dan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa AI juga dapat digunakan untuk belajar mengenai pemrograman. Karena banyak jenis AI yang didesain untuk dapat digunakan dalam industri pemrograman berikut. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan teknologi AI, banyak mahasiswa yang merasa terbantu dalam meningkatkan kemampuan akademisnya dan juga skillnya di bidang pemrograman. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa AI dapat meningkatkan kemampuan pemrograman bagi mahasiswa. Oleh karena itu, diharapkan bahwa universitas dan kampus dapat mengimplementasikan penggunaan AI di dalam perkuliahan. Dan untuk memastikan mahasiswa dapat memanfaatkan teknologi AI dengan baik, perlu juga diajarkan dasar-dasar dan pengetahuan dari teknologi AI ini sebelum digunakan. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memanfaatkan penggunaan AI tersebut dengan lebih efisien dan efektif. Sekian hasil penelitian yang telah saya lakukan. Terima kasih.